Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Endang dari Prodi Manajemen kelas C Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saya mempunyai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk membuat sebuah video dengan materi manajemen basis data. Jadi, bantu saya dengan like video ini dan jangan di-skip ya teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Yuk langsung saja kita ke materinya. Pengertian manajemen basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Adapun pengertian sistem manajemen basis data yaitu perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Sistem manajemen basis data dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk data. 1. Bentuk data menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah para peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. 2. Bentuk data berdasarkan sumber data yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misal data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. 3. Bentuk data menurut waktu pengumpulannya yaitu data cross-sections dan data time series atau berkala. Data cross-sections adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, sedangkan data time series atau berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. 4. Bentuk data dengan variabel bebas dan variabel terikat. Data dengan variabel bebas adalah data unit atau ukuran yang diubah dalam suatu pengamatan. Dalam hubungan sebab akibat, variabel terikat berperan sebagai sebab, sementara variabel bebas adalah akibat. Data dengan variabel terikat adalah data unit atau ukuran yang berubah sesuai dengan berubahnya variabel lain. Variabel terikat menjadi hal yang diperhatikan dalam suatu pengamatan. 5. Bentuk data berdasarkan bentuk datanya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. 6. Bentuk data berdasarkan sifat data yaitu data discrete dan data kontinu. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. 7. Bentuk data menurut susunannya yaitu data acak atau tunggal dan data berkelompok. Data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval.
sedangkan data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antar rekord atau kardinalitas. Untuk menghubungkan satu file dengan file lain, dilakukan dengan menghubungkan satu rekord di satu file dengan rekord di file lain. Hubungan antar rekord disebut juga dengan cardinality atau kardinalitas. Ada 3 jenis hubungan antar rekord, yaitu 1. Hubungan one-to-one, yaitu hubungan yang hanya melibatkan satu rekord di satu file dan satu rekord saja di file yang lain. 2. Hubungan one-to-many. Hubungan terjadi bila satu rekord yang ada di tabel kiri berhubungan dengan beberapa rekord yang ada di tabel sebelah kanan. 3. Hubungan many-to-many, yaitu hubungan antara dua tabel yang memungkinkan data di tabel sebelah kiri berhubungan dengan beberapa data di tabel sebelah kanan. Kemudian, saya akan menjelaskan model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan suatu data, semantik data, relasi data, batasan data, dan lain sebagainya. Model pada basis data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui seperti apa pernyataan dari hubungan antar basis data. Adapun model-model basis data. 1. Model data flat file. Di sini kita akan menemukan file yang jumlahnya lebih dari satu di mana kesemua file tersebut bisa dibaca. Biasanya file tersebut berbentuk teks yang nantinya akan disimpan pada suatu file di mana setiap filenya sudah dilengkapi dengan panjang konstan maupun juga panjang bervariasi yang kemudian dipisahkan oleh masing-masing karakter atau delimiter. 2. Model data hierarki. Data hierarki memiliki satu tingkat di atas data flat file yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada yang dimiliki oleh kelompok data. Beberapa ciri yang dimiliki oleh model basis data jenis ini yaitu arsitektur yang dimiliki oleh model basis data jenis hierarki tercipta dengan berdasarkan hubungan child atau parent, dan pada saat menggunakan model basis data hierarki, maka nanti root table maupun juga parent table akan berada pada susunan yang paling atas. Kemudian ia akan langsung terhubung ke child table yang dikoneksikan dengan data. 3. Model data jaringan. Model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root table ketika hendak melakukan share terhadap child table. Selain itu, di sini child table akan memiliki banyak opsi untuk root table. Artinya, ketika ia hendak memperoleh akses menuju child table, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root table sebelumnya. 4. Model data relasional. Model data relasional merupakan yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang saling berhubungan tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Cukup sekian materi yang sempat saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like videonya. And thank you for watching. See you, bye-bye guys.